bagaimana Herman itu di interview serius banget sih, katanya serius di sana, makanya sih jangan tahu serius juga. Beliau udah dikasih terlalu serius dan tegang gitu. Ya. Nah tapi saya membayangkan kayaknya ada satu harapan besar nih, kami akan punya presidium baru di momen yang lagi panas-panas nasional. Oke. Terima kasih, syukur alhamdulillah dan mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan sehingga kita bisa bersilaturahim pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada yang terhormat Kang Hero yang telah sudi yang telah sudi untuk tamu agung kita bersama Pak Wagub ini. Terima kasih banyak telah sudi ke geraha kami kita, geraha kebanggaan kita bersama alumni di Jawa Timur. Mudah-mudahan kedatangan beliau berdua bersamaan dengan permohonan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Para senior, ibu bapak yang kami hormati, Korpres memerintahkan untuk dimulai dan kami nanti mohon maaf bersama Korpres tidak bisa mengikuti acara sampai tuntas karena kami akan melantik Kota Mojokerto pada jam 1.30. Mohon maaf Pak Wagub, sedianya acara kita jadwalkan jam 10, tapi karena ada suatu hal teknis yang di luar jadwal kita, akhirnya acara baru kita mulai pada kesempatan kali ini. Namun demikian, dengan harapan mudah-mudahan apapun yang terjadi tidak mengganggu, tidak mengurangi makna silaturahim yang terjadi dengan ini. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan umum kita dengan harapan mudah-mudahan acara berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke acara diskusinya, mari kita dengarkan dulu sambutan atau pernyataan dari Koordinator Presidium Majelis Wilayah atau Presidium Majelis Wilayah yang akan diwakili oleh Mas Bawo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Wagub dan saya hormati Kang Herman Hero dan dan semua teman-teman pengurus baik yang DAW maupun yang masih double dengan sebagai fungsionaris MD karena masih ada yang double gitu. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa silaturahmi dan kita nanti ingin mendengarkan langsung pikiran pandangan dari khususnya Kang Herman. Dan lepas dari itu saya secara pribadi saya mendoakan jadi Kang Herman bisa berbeda. Amin, amin, amin. Iya. Ya. Meskipun tidak semata-mata kehadiran itu tidak semata-mata di sini, tapi saya pribadi boleh kan. Dan insya Allah yang datang ke daerah kami insya Allah 2 kali jadi. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga Pak Sekum ini aku bisa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bawo, Presidium Majelis Wilayah Kami Jawa Timur. Selanjutnya Dewan Penasihat yang akan disampaikan oleh Dr. Emil Isyaudata, Ibu MSI. Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya saya hormati rekan-rekan yang juga di penasehat dan presidium, kawan, sekum juga, aku, terus kalau di penasehat tadi ada Mas Tek semua, ya. Senior tentunya kita ingin berdebat sambil. Saya ingin menyapa kehormatan kita Bapak Herman Khairon,
yang pada kesempatan ini kita senang sekali karena beliau ini tulen lah di HMI-nya dan KAKMI-nya tulen. Ya bersebut paripurna. Ada Mas Rio juga, Direktur DGU. Jadi begini, saya singkat saja. Pertama, terus terang memang bentuk penghormatan saya juga sama dengan Mas Ibu. Saya harus segera ke Pajar. Jadi tadi itu sebenarnya kalau kita lihat peta itu dari Bojonegoro mau ke arah Mojokerto itu bisa lewat Lamongan ke selatan langsung. Tapi nggak mungkin saya nggak kesini dulu. Pertama ya ini kan ada Kang Herman. Nah saya bukan aja ya bahwa memang kita kan terbuka, kita komunikasi dan ternyata ada satu bentuk dorongan moral tertulis kepada beliau yang sudah diformalkan. Dan tentunya ini bentuk trust yang kita letakkan kepada beliau. Beliau sendiri punya jejaring dan karir yang luar biasa menurut saya, sehingga kita menitipkan juga teman-teman kami Jawa Timur sebenarnya kepada Pak Herman Khairul ya. Sebagai di Jawa Timur ini ruang kiprahnya juga besar soalnya. Kalau kita bicara misalnya Pelindo walaupun sekarang sudah konsolidasi, tapi pusat untuk kontainer itu subholdingnya itu adanya di Jawa Timur. Pakai Pelindo ini ya Pelindo 3 ya. Gitu. Itu dirubah menjadi subholding untuk seluruh pelabuhan kontainer di Indonesia. Di sini juga banyak ada BUMN besar ya yang ada di sini. Maksud saya bukan semata-mata BUMN karena beliau kan profesional di bidangnya ya. Tidak kemudian kita dikit-dikit juga enggak. Cuman apa yang kami sampaikan bahwa ruang pengabdian untuk di dalam ekosistem yang saya maksud. Jadi nggak semata-mata gimana caranya masuk ke sana. Kalau itu saya pikir justru kan kita kasihan kepada beliau kalau terbebani dengan yang seperti itu, karena posisi beliau yang bisa independen dalam bermitra dengan BUMN misalnya itu justru menjadi kebanggaan kita semua bersama-sama. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa di Jawa Timur ini kami Jawa Timur juga kita berharap di setiap jalan ini kita bisa peran. Masuk saya sebagai wakil gubernur tentu ada PR dan tugas besar bagi saya bagaimana caranya kita makin bersinergi ke depannya. Sering komunikasi dengan Pak Pawon ya, dan bagaimana kita bisa melakukan ini. Dan terakhir singkat saja yang ingin saya sampaikan sebelum mungkin kami Pak Herman meminjam untuk lanjut karena ada konferensi internasional GASEP yang saya ditugasi gubernur untuk hadir karena beliau tidak bisa hadir. Jadi orang bilang tahun depan tahun resesi karena ada gangguan keamanan global dengan Rusia Ukraina, situasi juga makin panas di Laut Cina Selatan misalnya atau dengan Taiwan dan lain sebagainya orang kaitkan. Dan akhirnya yang terjadi, jadi kalau kita sebut itu misalnya kita lagi nyetir mobil, ini baru dulu itu kalau misalnya jalan 120 kilo terus mesinnya overheat, kita rem. Nah ini dulu terjadi begitu. Remnya bagaimana? Menaikkan suku bunga, itu yang dilakukan Bank Sentral. Tapi sekarang kita baru pulih dari COVID ya, ini mungkin baru jalan 60, mesinnya udah panas. Ibaratnya begitu. Jadi ternyata proses untuk menjawab kebutuhan energi yang meningkat setelah kita ini tiarap ya, dunia tiarap pada saat COVID itu ternyata begitu naik, yang ada overheat semua. Nah begitu overheat mau direm lagi, jadi ini rem terjadi bukan pada kecepatan 120, tapi kecepatan 60. Nah cuman banyak yang bilang Indonesia beda, Indonesia nggak perlu ngerem karena kecepatan Indonesia bisa jalan 100 tanpa overheating. Nah bisa nggak seperti itu? Jawa Timur ini salah satu barometernya nanti ke depannya. Karena salah satu hal yang paling bahaya tadi Pak Herman ini juga mungkin berkaitan dengan kita penyerahan senilai 12 miliar bantuan berpuluh-puluh hampir 100 bantuan alat motor tosa ke kelompok-kelompok tani hutan. Mereka teriak-teriaknya pupuk. Ya satu memang pupuk subsidi kuota terbatas dan kan dibatasi hanya NPK dan urea ya. Yang kedua pupuk yang non subsidi kalaupun mereka terpaksa beli harganya naik karena bahan bakunya dari
Rusia lagi susah di sana. Kurs juga meningkat. Teriakan kedua saya keluar kedelai untuk tahu tempe. Teriak juga karena harganya sudah di kisaran 16-15 karena kurs meningkat. Kabar baiknya Amerika mengeluarkan data inflasi mereka mulai mereda. Begitu mereda orang bilang udah nggak ada lagi nih kenaikan suku bunga. Jadi orang bilang Amerika ini akan nekat, central banknya akan terus naikin suku bunga. Lucunya kalau suku bunga naik itu kan harusnya ekonomi lemah, orang itu nggak yakin kan Amerika. Ini justru malah makin beli dolar. Jadi nggak adil juga di dunia ini sebenarnya. Amerika bisa seenaknya nerapin standar, kita yang pontang-panting. Dia naikin aja suku bunga terus-terusnya, mata uangnya tetap aja dibeli orang. Karena memang sudah menjadi devisa dunia, bukan hanya terpaku kepada ekonomi Amerika. Suku bunga naik, rupiah melemah. Nah, alhamdulillah ini tekanan itu mereda. Mudah-mudahan harga kedelai bisa lebih stabil, kebutuhan tubuh juga bisa lebih stabil. Ini harapan kita. Nah, tadi saya diceritain sama Pak Herman bagaimana Pak Herman itu di interview serius banget sih, katanya serius di sana. Makanya sih jangan tahu serius juga. Beliau udah dikasih terlalu serius dan tegang gitu. Ya. Nah tapi saya membayangkan kayaknya ada satu harapan besar nih. Kami akan punya presiden baru di momen yang lagi panas-panas nasional. Oke. Kita pengen politik kita mulai jangan diisi dengan cibiran-cibiran receh. Sudah saatnya diisi dengan intellectual discourse. Intellectual discourse yang bukan hanya menembus masalah-masalah yang istilahnya ekonomi teknis, tapi juga ke prinsip juga gitu. Karena contoh di Amerika midterm election, orang dulu mikir ini Trump MAGA, Make American Great Again. Akhirnya dari bilang enggak. Sekarang isunya ideological tapi working ideology. Nah, Democratic Party-nya tidak sehancur yang dibayangkan. Tapi ya tetap sehat kursinya Kongres kelihatannya bisa dikuasai oleh Republican Party. Nah, jagoan-jagoannya Trump yang dikira akan menang mulus tetap enggak juga. Artinya, ini faktor Trump itu bukan. Jadi sekarang mulai bergeser isunya Ron DeSantis, Gubernur Florida. Nah, itu saya dengar interviewnya dia di wawancara media Inggris. Salah satu ada prayer-nya karena Christianity Christianity-nya kuat. Nah, ini udah mulai muncul di gerakan yang agak kenapa Amerika ini kok terlalu terbuka untuk LGBTQ dan apa gitu. Mereka mulai bahas masalah transgender dan lain-lain gitu di sana. Jadi clash-nya itu mulai ke situ. Nah, kita nggak tahu kira-kira 2024 akan seperti apa. Kalau ditarik terlalu ke split antara mohon ya misalnya sama-sama Islam tapi kanan, RI dan lain sebagainya. Itu mungkin level yang sifatnya hanya benturan praktis dan pragmatis. Tapi harapan kita, kalaupun ada diskurs terkait policy di bidang Islam itu lebih yang substantif, gitu. Bagaimana kita memaknainya gitu sekarang. Jadi kita menaruh harapan besar. Saya juga karena nggak boleh secara institusi, secara pribadi seperti Pak Asbawon berdoa semoga Bang Herman bisa berperiode. Saya kita bisa tadi mensubstantifkan. Jadi ada kalanya beliau akan bicara sebagai ahli, bukan sebagai demokrat akan ini dibenerin karena sekarang udah mulai kita janganlah masa semua hanya tergantung TikTok dan tergantung balik ke jalan yang benar juga nih kita kaderisasi kepemimpinan ini untuk bangsa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau Pak Wagub ini kalau sudah pegang mic itu kita itu terpesona semuanya. Bukan hanya terpesona dengan retorikanya, pada materinya pun kita terpesona. Jadi ada sesuatu yang kita tidak ketahui oleh beliau disampaikan. Luar biasa. Hapus dulu untuk mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu harapannya diri Allah Subhanahu wa taala. Amin.